SMK 6 sekolah kita majulah maju terus. Sekolah bermutu berprestasi berakhlak mulia, berwawasan internasional, itulah visinya. Kami bertekad menjadi juara demi masa depan. SMK 6 sekolah kita majulah maju terus. Sekolah bermutu berprestasi berakhlak mulia, berwawasan internasional, itulah visinya. Kami bertekad menjadi juara demi masa depan. Kami bertekad menjadi juara demi masa depan. Kami bertekad menjadi juara demi masa depan. Siswa-siswi SMK Negeri 6 Jakarta, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bergabung di live Instagram di @Jakarta SMK Negeri 6 bersama dengan Ibu Aziza selaku Kepala SMK Negeri 6 Jakarta. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Kabar kami baik semuanya. Ibu, boleh nggak untuk pertama kali Ibu sapa para peserta didik yang ada di rumah? Sepertinya mereka sudah rindu berat nih Bu. Oke, tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya, peserta didik SMK Negeri 6 Jakarta, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selamat datang, selamat kembali ke SMK Negeri 6 Jakarta dalam tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian semua tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan belajar di SMK Negeri 6 Jakarta. Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya semakin banyak yang bergabung Ibu untuk live Instagram ini. Jadi untuk pertama kali Bu, setelah masa pandemi yang berawal dari bulan Maret ya Bu ya, kurang lebih bulan Maret sampai dengan saat ini Bu, di mana yang kita ketahui sama-sama kondisi sekolah peralihan dari gedung lama ke gedung baru. Mohon Ibu berikan sedikit penjelasan dengan adanya kondisi terkait gedung dengan COVID saat ini Bu. Ya, kita berbicara mengenai gedung SMK Negeri 6 Jakarta. Untuk anak-anak ibu yang di kelas 11 dan kelas 12 pasti memahaminya ketika kalian berada di penampungan sementara di SMK Negeri 29. Saat itu kita sedang pada posisi memindahkan perangkat-perangkat yang ada ke gedung baru dari SMK Negeri 6 Jakarta. Ternyata ketika proses pemindahan kita di awal bulan Maret sedang kita berlangsungkan, tiba-tiba kita mendapatkan satu instruksi dari Gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari rumah masing-masing. Dan kita pun dengan terpaksa akhirnya menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka kita. Tetapi proses kami di manajemen sekolah tetap melakukan proses pemindahan seluruh infrastrukturnya SMK Negeri 6 Jakarta ke gedung baru. Secara bertahap, seluruh barang-barang yang tadinya ada di SMK Negeri 29, yang tadinya ada di salah satu SD di dekat sekolah kita ini dan juga di gudang, sudah kita mulai pindahkan di gedung baru ini.
Memang sangat disayangkan anak-anakku belum sempat menginjakkan kaki di gedung SMK Negeri 6 Jakarta yang baru ini, sudah langsung dihadapkan untuk berada di rumah masing-masing. Rasa yang paling, saya yakin kecewa yang paling tinggi dirasakan oleh kakak-kakak kalian yang kemarin baru lulus dari kelas 12, di mana mereka tidak sempat melakukan kegiatan pelepasan bahkan untuk mencoba berada di sekolah ini. Lalu bagaimana kondisi sekarang di SMK Negeri 6 Jakarta? Kami sedang terus-menerus memenuhi infrastruktur yang ada, melengkapi sarana-sarana yang ada, karena walaupun toh gedung kita baru, tapi masih banyak hal-hal yang harus kita penuhi. Entah itu dari segi sarananya, dari segi sarana-sarana penunjang, seperti misalnya adanya gedung kita yang baru ini, kita belum memiliki kantin yang layak. Kita belum memiliki masjid yang bisa menampung seluruh siswa. Lalu lab-lab kita masih dalam posisi lab-lab dengan kondisi yang seminimal mungkin. SMK Negeri 6 secara perlahan kita akan berusaha untuk memenuhi itu semua. Jadi itu kondisi sekarang yang ada. Kita tetap terbuka, sekolah tetap dibuka, kegiatan manajemen tetap ada di sekolah, walaupun kami menjalankan porsi COVID-19, di mana yang hadir di sekolah itu hanya 50% dari total manajemen sekolah, total guru dan karyawan SMK Negeri 6 Jakarta. Baik, jadinya artinya di sini COVID ini tidak menghalangi kita untuk beraktivitas ya Bu ya, karena dengan sistem tadi 50% mungkin manajemen, guru-guru itu juga tetap ada di sekolah, ya, dengan melakukan aktivitas mungkin seperti membuat perangkat bekerja, terus memberikan pelajaran jarak jauh juga ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi setelah memang diizinkan oleh Pemprov DKI Jakarta ada masa transisi new era, di mana bahwa gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pemerintahan sudah mulai boleh melakukan aktivitas, walaupun memang belum seluruhnya, baru 50%, SMK Negeri 6 pun sudah mulai menjalankan hal tersebut. Manajemen dengan beberapa guru dan TU sudah mulai hadir, menyiapkan seluruh pembelajaran buat anak-anakku semua, menyiapkan semua halnya. Jadi kami juga menghadirkan guru-guru di sekolah. Perlu anak-anakku ketahui, bukan hanya kalian yang belajar, tapi Bapak Ibu guru kalian juga belajar. Karena kondisi sekarang juga memaksa kita semua untuk melek IT. Guru-guru kalian yang mungkin juga masih terbata-bata, sekarang juga belajar, dan itu dipersiapkan di sekolah bersama-sama. Nah, ini menarik Bu, guru-gurunya belajar. Guru-guru belajar melek IT untuk ditularkan kepada para siswa. Artinya sistem pembelajaran seperti apa Bu yang akan mulai diterapkan tahun ajaran baru ini Bu? Ya, sistem pembelajaran yang akan kita lakukan seperti memang yang anak-anakku pasti sudah ketahui, saat ini kita masih melakukan sistem pembelajaran jarak jauh dengan online. Memang kami sadar, kami tahu, kami paham, kalian pasti juga bosan berada di rumah, kalian juga terpontang-panting dengan kuota, kalian juga mungkin mempunyai kendala dengan gadget kalian, tapi ini marilah kita sikapi dengan terus tetap berpikir positif. Benar adanya bahwa kami guru-guru belajar. Tidak semua, walaupun kami memang sudah punya gadget, mungkin kita tidak semua siap untuk menularkan ilmu kepada anak-anak. Oleh karena itu kami pun menyiapkan. Apa yang kami persiapkan? Kami belajar juga kok yang namanya Zoom meeting itu seperti apa. Kami belajar juga yang namanya Google Classroom itu seperti apa. Kami belajar juga bagaimana berkomunikasi menggunakan Telegram itu seperti apa. Jadi hal-hal itu yang kita belajarkan. Lalu bagaimana konsep belajar? Semua hal bisa kita pergunakan, semua fasilitas bisa kita pergunakan. Anak-anak merasa keberatan dengan Zoom meeting, sampaikan kepada sekolah, maka sekolah kalian bisa mungkin mengupload materi-materinya melalui websitenya sekolah. Jadi untuk anak-anak ibu yang usianya jauh dari kami lebih muda,
Jangan pernah ketinggalan info dengan media-media sosial yang ada, dan jangan pernah takut, jangan pernah paranoid dengan media-media sosial selama kita melakukannya untuk hal-hal yang positif. Baik, Bu. Jadi banyak cara untuk sampai ke negeri Cina. Kalau ada pepatah mengatakan seperti itu, betul ya Bu ya. Artinya di sini tidak hanya terpaku pada satu media pembelajaran, banyak sekali mungkin seperti Bodycam, Camtasia, itu yang nantinya akan ditularkan ke para siswa-siswi. Betul. Karena sepertinya mereka sudah rindu belajar bertatap muka. Kalau bicara rindu, sebenarnya semua rindu. Semua rindu. Jadi bukan hanya anak-anak yang rindu, tapi kami juga guru-guru juga rindu untuk bertemu dengan anak-anak, rindu bertemu dengan teman-teman. Terus terang anak-anakku, kami guru-guru bisa seperti sekarang, ceria seperti sekarang. Mungkin kalau kalian bandingkan dengan orang-orang yang bekerja di dunia kerja yang lain, dibandingkan dengan kami yang bekerja di dunia pendidikan ini, bukannya kita kegeeran, wajah kita itu look young rather than the other people. Jadi kalau kita bandingkan wajah-wajah guru-guru kalian dibandingkan dengan mungkin wajah orang yang dengan usia sama tapi kerjanya di bank, kerjanya di kementerian mana, wajah kita guru-guru pasti lebih muda. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun kita itu bertemu dengan makhluk hidup yang selalu penuh energi, yang berganti dari tahun ke tahun, dan itu merupakan energi positif tersendiri buat guru. Dan itu juga membuat kami merasa rindu untuk bertemu kalian, rindu untuk bertegur sapa, mungkin kadang-kadang juga rindu menaikkan tensi kami, rindu membuat kami ceria. Jadi kalau bicara rindu semua ingin. Tetapi karena di atas rindu itu semua, kami punya rasa sayang untuk anak-anak. Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jaya, terlalu sayang dengan kalian, dengan kondisi sekarang. Mungkin, kenapa sih kita nggak diizinin sekolah? Pasti pertanyaannya seperti itu. Mungkin kondisinya seperti ini, bukan kami tidak mengizinkan. Jadi kondisi sayang kamilah yang menyebabkan kami berpikir tidak hanya 2 kali, tapi berkali-kali berpikir apakah memang sudah layak untuk memberikan kesempatan kepada kalian kembali ke sekolah. Kenapa? Mungkin saja, boleh saja sekolah kita ini berada pada lingkungan yang aman. Tetapi apakah kalian bisa menjamin perjalanan kalian dari rumah ke sekolah aman? Aman dari kondisi virus corona. Apakah bisa kalian jamin di kendaraan yang akan kalian pakai aman dari virus corona? Itulah alasan-alasan kenapa Pemprov DKI Jakarta sampai sekarang belum mengizinkan sekolah untuk kembali aktif. Betul Ibu. Ibu, kalau seandainya ini penjelasan Ibu ini sudah sepertinya sudah membuat semakin terang benderang untuk pertanyaan besar di hati para siswa. Nah, ini Bu, kalau seandainya para siswa ini mengalami atau mengeluhkan, misal tadi Ibu sampaikan, Bu, saya bermasalah dengan gadget saya, kuota saya, mungkin adakah solusi yang bisa Ibu berikan? Mereka harus mengadu kemana, bagaimana dengan kondisi COVID yang saat ini sedang menerpa Indonesia ini? Ya, kami tidak menutup mata atas kondisi seperti ini dan kami sangat menyadari tidak hanya kepada anak-anakku peserta didik, kami juga menyadari bahwa di kami sendiri, di guru, karyawan juga pasti mengalami kendala-kendala tersebut. Untuk anak-anakku yang memang mengalami kendala tersebut, kendala dengan keterbatasan paket kuota, HP-nya punya, gadgetnya ada, tapi paket internetnya terbatas, atau mungkin yang memang lebih ini lagi terbatasnya dengan gadget yang dimiliki. Saya mohon dengan sangat kepada anak-anakku untuk tidak malu menyatakan, melaporkan hari ini kepada wali kelas masing-masing. Kalau dirasa memang, oh tidak, saya tidak nyaman berbicara dengan wali kelas saya, sampaikan kepada guru-guru BK kalian.
Kalau memang tidak juga merasa nyaman dengan guru BK, mungkin kalian bisa menyapa salah seorang dari ketua program kalian. Sampaikan hal tersebut, jangan kalian simpan, jangan kalian tunda-tunda sampai di titik akhirnya bahwa kalian sudah menumpuk sedemikian banyak tugas. Solusi yang akan kami berikan adalah untuk anak-anakku ini, kami berusaha, memang tidak bisa saya janjikan bahwa kami bisa mensupport semuanya dari pemberian kuota, tapi secara berlahan, secara bertahap, kami akan mencoba mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah dari negara, dari dana APBN, dana anggaran belanja negara yang diberikan kepada SMK Negeri 6 untuk mensupport anak-anakku, walaupun saya tahu besarannya tidak akan mencukupi dana yang kalian butuhkan. Dan juga tidak bisa mensupport seluruhnya. Kita punya 907 orang siswa, nggak mungkin semuanya 907 siswa bisa kita bantu. Tapi yang benar-benar dimiliki. Kalaupun sampai akhirnya mungkin kuota sudah tidak, kuota memang bermasalah, gadget sudah tidak ada, sampaikan, luangkan waktu, mungkin datang sekali ke sekolah, kami akan menyiapkan handout. Kami akan menyiapkan print out materi-materi pembelajaran buat anak-anakku kerjakan di rumah. Nanti kalian bisa datang lagi ke sekolah mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk menyerahkan tugas-tugas tersebut. Jadi jangan pernah kalian merasa minder, jangan pernah kalian merasa putus asa. Sampaikan kondisi kalian, permasalahan yang kalian miliki ke sekolah, sehingga sekolah tahu. Jangan kalian simpan sendiri. Kalau kalian simpan sendiri, maka yang rugi adalah kalian sendiri. Jadi seperti itu, saudari. Jadi bentuk komunikasi yang harus dijalin dengan intens ya Bu ya. Betul. Baik itu dengan kaprol maupun dengan guru-guru. Nah, atau bisa sementara waktu pinjam dulu handphone tetangga begitu ya Bu ya untuk menghubungi kami atau datang langsung. Kami semua yang ada di sini welcome. Begitu ya Bu. Nah, Ibu mungkin ada beberapa hal yang Ibu ingin sampaikan terkait dengan siswa itu pasti bosan di rumah. Ini apalagi sudah tidur, belajar, tidur lagi, seperti itu saja. Mungkin ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mengisi waktu luang siswa di rumah yang bisa Ibu berikan kepada para siswa SMK 6 khususnya Bu? Ya, baik anak-anakku semua. Ya, tadi berulang kali saya katakan bosan, jenuh, pasti muncul di diri kita. Kami pun juga merasakan hal tersebut. Tetapi kalau kalian sudah menjiwai di diri kalian bahwa kalian adalah anak-anak SMK, anak-anak yang memiliki potensi-potensi diri tertentu, dan kalian coba menguak potensi-potensi yang ada di diri kalian, sebenarnya rasa bosan tersebut bisa kalian atasi. Jenuh dengan mengerjakan tugas, yuk lakukan kegiatan lain yang bermanfaat di rumah. Ini mungkin momen atau saatnya kalian berbakti dengan sungguh-sungguh kepada orang tua kalian. Buat anak-anak ibu yang putri, juga sebenarnya tidak menutup untuk anak-anak ibu yang putra, yuk langkahkan kaki kalian ke dapur, berkreasi di dapur. Yang tadinya nggak tahu bagaimana caranya nyuci piring, mulailah mencuci piring. Yang tadinya nggak tahu bikin indomie, mulai dengan bikin indomie. Akhirnya dari bikin indomie yang simple muncullah kreasi-kreasi indomie. Ada martabak mie, ada skutel mie, dan segala macam. Jadi kejenuhan-kejenuhan itu kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Yang kedua itu mendekatkan dengan keluarga. Yang kedua, dekatkan diri dengan Sang Pencipta kita. Ngapain? Buat anak-anak ibu yang muslim mungkin yang tadinya mohon maaf, ibu tahu ada anak-anak ibu
Ibu yang bahkan juz 30 saja belum hafal. Yuk kita berlomba-lomba untuk menghafal juz 30. Sehingga variasi kalian ketika sholat tidak al-ikhlas saja, tidak anas, tapi berlalu dengan surat-surat yang lain. Ketika kalian menancapkan hal itu sebagai goal kalian, sebagai tujuan kalian, maka hidup kalian akan bervariasi. Untuk kalian yang beragama Kristen, buka Alkitab kalian, pelajari, bedah satu ayat yang ada di Alkitab. Saya yakin hidup kalian akan lebih bervariasi dibandingkan kalian hanya mikirin, oh iya, hari ini ada PR matematika, terus tambah bahasa Indonesia nyuruh ngarang satu halaman, pasti akan bosan. Tapi kalau kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, kebosanan itu akan hilang. Jadi artinya tetap COVID ini sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita Betul, ya. Kita bisa mulai, jadi kalau tadi Ibu sampaikan dari mie aja kita bisa buat berbagai varian. Kita bisa mulai jadi itu ya, entrepreneur, ya, usahawan muda. Mulai dari taruh di warung-warung kecil. Betul gitu ya. sekali. Iya, oke. Jadi sangat-sangat mengisi waktu luang, jadi lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mungkin bisa lagi diisi dengan membaca buku-buku novel, betul. Sehingga referensi, diksi, kosakata kita semakin bertambah. Nah, iya baik Ibu. Ibu ada nggak sih Bu tips and trick atau motivasi yang Ibu bisa berikan kepada para siswa SMK Negeri 6? Pasti banyak lah Bu. Salah satunya mungkin Bu. Iya, untuk anak-anakku SMK Negeri 6, saya hanya ingin kembali mencuplik dari Marsnya SMK Negeri 6 bahwa SMK Negeri 6 itu mencetak anak-anak untuk menjadi juara, seperti yang mungkin anak-anakku di kelas 11 sudah pernah mendengar, anak-anakku di kelas 12, atau kemarin untuk anak-anakku yang di kelas 10 juga sudah mendengar. Saya menginginkan anak-anak itu menjadi juara dalam hal apapun juga. Kenapa kita harus menancapkan kata bahwa saya harus juara? Karena kita menginginkan masa depan kita yang lebih gemilang, masa depan kita yang lebih cemerlang. Juara bukan berarti bahwa kalian harus mengikuti kompetisi, tapi juara ketika kita bisa menumbuhkan hal-hal positif dari diri kita. Yuk berinovasi, yuk berkreasi, melakukan hal-hal baru yang memang bisa memberikan dampak positif. Untuk anak-anakku SMK Negeri 6 Jakarta, di masa pandemi ini, di kegiatan pembelajaran jarak jauh, saya berharap bahwa anak-anakku melakukan ini dengan keikhlasan kalian, sehingga apa yang menjadi target tujuan kalian bisa tercapai. Tidak ada rasa bosan, tidak akan ada rasa kecewa yang muncul, dan jalin komunikasi, itu yang terpenting. Jalin komunikasi, baik itu dengan guru mata pelajaran sendiri, baik itu dengan wali kelas, baik itu dengan BK, ataupun mungkin kalian bisa juga bertanya kepada pihak sekolah melalui Instagram sekolah, tetapi lakukan dengan kode etik yang baik. Istilahnya, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya sangat istilahnya personal terhadap sekolah, mungkin pertanyaan itu tidak diposting melalui media sosial secara terbuka, tetapi di personal message di DM-nya, sehingga pihak sekolah bisa menjawab. Iya, jadi kalau boleh saya simpulkan ini Bu, jadi untuk menjadi manusia yang berkualitas, kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu, pastilah Bu, nakal-nakal sedikit mah ada Bu, namanya juga anak sekolah, anak SMA, anak SMK, begitu ya Bu ya? Nah, kira-kira Bu, hal-hal apa sih Bu ini yang seharusnya kita harus lebih bisa menahan diri? Karena kan juga nggak 1-2 kali Bu, selama COVID ini kita sebagai guru was-was pastinya, nanti anak saya di luar begini, begitu, mungkin Ibu bisa sampaikan Bu. Iya, untuk anak-anak 6, saya yakin anak-anak SMK 6 itu sebenarnya adalah anak-anak pilihan, anak-anak yang pintar gitu kan, walaupun mungkin lingkungan menyebabkan seperti itu. Ibu benar-benar titip kepada anak-anakku sekalian semuanya,
kalau memang tidaklah benar-benar diperlukan buat kalian untuk keluar dari rumah kalian, ya tetaplah berada di rumah. Saya juga tidak memungkiri bahwa saya juga punya anak yang di rumah juga bosan gitu kan. Bolehlah sekali-sekali misalnya nengok mall walaupun cuma 30 menit, tapi untuk hal-hal yang positif, katakanlah belanja atau apa. Lalu kalau memang tidak perlu benar untuk konvo kumpul, ya jangan dilakukan seperti itu, dan hindarilah ketemu-ketemu dengan teman yang memang membawa kalian ke arah yang tidak baik. Itu saja pesan saya buat anak-anak SMK. Gerombol-gerombol, kumpul-kumpul, bahasa hal yang memicu kerisuhan. Kerisuhan itu nggak boleh ya Bu ya. Jangan dilakukan. Nah tuh dengerin, nggak boleh, nanti urusannya panjang. Nah terakhir singkat saja Ibu, mohon untuk memberikan pesan yang lebih mengena lagi untuk para siswa SMK. Ya, buat seluruh anak-anakku tercinta, kebanggaan SMK Negeri 6 Jakarta, kelas 10, 11, 12, yuk sama-sama kita persiapkan diri kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, baik itu kegiatan belajar mengajar secara jauh atau daring dan juga nanti ke arah normal. Yuk kita berkreasi, melakukan hal yang baik, mempunyai pikiran inovatif, berwirausaha, karena saya yakin masa depan gemilang akan menyongsong kalian semua. Tetap berpikir positif, kita yakin bahwa sebagai anak-anak SMK kita dapat membanggakan diri kita sendiri, orang tua dan masyarakat. Masya Allah, petuahnya mengena sekali di hati. Alhamdulillah Ibu, ini kesempatan yang luar biasa untuk saya berdiskusi seperti ini dalam suasana COVID yang alhamdulillah kita juga sudah bisa dipertemukan meskipun persentasenya pelan-pelan bertambah. Ya, mengikuti prosedur social distancing dari pemerintah. Ya, Iya. Mungkin ada lagi sampaikan? Saya rasa cukup. Saya ingin menyatakan tetap semangat, lakukan kegiatan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ibu, terakhir kita boleh sama-sama angkat tangan untuk semboyan SMK bisa. Gitu ya Bu ya? 1, 2, SMK Bisa. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu membantu untuk berkenalan dengan bapak dan ibu. Gunakan waktu dan gadget kamu untuk persiapan belajar jarak jauh.